Halo, selamat pagi. Jadi minggu ini kita akan membahas tentang variabel acak kontinu. Kalau di minggu kemarin kita akan belajar variabel acak diskrit. Yang membedakan adalah biasanya diskrit itu satuannya merupakan bilangan bulat atau bilangan tertentu yang tidak bisa diambil jalan tengahnya. Sedangkan kontinu itu bisa kita ambil jalan tengahnya atau yang memang dia nilainya terus-menerus. Nah, bedanya seperti ini. Kalau di variabel acak diskrit, dia fungsi distribusinya itu seperti patah-patah dan dia antara limit kanan dan limit kirinya berbeda. Sedangkan untuk variabel acak kontinu nilainya terus naik dan limit kanan dan limit kirinya nilainya sama. Contoh yang biasa digunakan dalam variabel acak diskrit misal produksi telur ayam. Nah, produksi telur ayam kan tidak mungkin telur ayam itu bertelur 3,5 telur, kan tidak mungkin. Oleh karena itu, produksi telur ayam itu bisa kita sebut sebagai distribusi diskrit. Sedangkan berat dan diameter telur ayam ini kan sangat bermacam-macam, bahkan bisa sampai perbedaan gram atau perbedaan milimeter itu sangat berbeda. Oleh karena itu, jika kita membuat distribusi dari berat dan diameter telur ayam, maka itu termasuk kontinu. Contoh lain adalah produksi cabai pertanaman. Nah, biasanya kan kalau dalam satu tanaman cabai, kan dia hanya memproduksi misal 14 cabai, 16 cabai, kan tidak mungkin dia 15,35, tidak mungkin. Oleh karena itu, dia termasuk diskrit. Sedangkan untuk bentuk kontinunya, untuk contoh variabel acak kontinu adalah berat cabai yang diproduksi oleh suatu tanaman. Kan berat cabai bisa sampai satuan gram atau yang lebih detail. Nah, contoh lain adalah jumlah gerbang tol per daerah, karena ini harus bilangan bulat, sedangkan untuk panjang atau lebar jalan tol itu bisa saja ada perbedaan. Oke, selanjutnya. Pada dasarnya, grafik hubungan antara fungsi kerapatan dan fungsi distribusi variabel acak kontinu digambarkan sebagai berikut. Jadi yang untuk F besar ini adalah grafik fungsi distribusi, F kecil ini adalah fungsi kerapatan. Karena Fx merupakan fungsi distribusi, maka berlaku eh, integral minus tak hingga sampai tak hingga Fx kecil atau fungsi kerapatan dx nilainya itu sama dengan 1 atau sama dengan fungsi distribusi tersebut. Nah, setiap fungsi non negatif pada persamaan 1 mendefinisikan fungsi kerapatan. Fungsi Fx atau fungsi kerapatan ini tidak perlu kontinu meskipun dalam semua aplikasi Fx tentunya akan kontinu kecuali mungkin untuk sejumlah titik. Fungsi Fx akan sering didefinisikan sebagai fungsi kontinu. Menggunakan teorema dasar kalkulus 2, kita dapat memperoleh fungsi kerapatan Fx dari variabel acak kontinu. Jadi kesimpulannya adalah fungsi kerapatan f kecil x ini sama dengan turunan dari fungsi distribusi atau f besar x, f besar absen x untuk semua titik di mana fungsi distribusi dapat dibedakan. Tahu seperti ini. Jadi kalau kita mencari peluang nilai antara nilai x antara a sampai b itu berlaku peluang x lebih kecil dari b dikurangi p x lebih besar dari a. Jadi bisa kita simpulkan fb minus fa. Atau nilai dari p a sampai b ini sama dengan integral a sampai b fx kecil dx. Atau kalau digambarkan sebagai area, kalau kita mencari dari peluang ini adalah area ini, total area yang berwarna biru ini dibagi total area semuanya. Karena total area itu nilainya 1. Oke, berikutnya. Nah, berbeda dengan variabel acak diskrit di mana Px lebih kecil dari B dan Px
Px lebih kecil sama dengan B dan Px lebih kecil dari B itu berbeda. Nah, untuk di sini di variabel acak kontinu dia tidak berbeda, artinya sama saja. Oleh karena itu, integral A sampai B fx dx nilainya sama dengan A atau peluang X lebih besar dari A, lebih kecil sama dengan B, dan seterusnya. Jadi mau pakai lebih kecil atau lebih besar menggunakan sama dengan atau tidak itu nilainya tetap sama. Nah, definisinya seperti ini. Sebuah variabel acak disebut variabel acak kontinu jika variabel itu mengambil nilai kontinu. Sini. Peluang distribusi X dapat digambarkan dengan fungsi kerapatan peluang dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita coba mencari fungsi dari kerapatan. Kita mempunyai fungsi distribusi, lalu kita mencoba mencari fungsi kerapatan. Yang perlu diingat, hubungan pertama antara fungsi distribusi dan fungsi kerapatan adalah fungsi distribusi merupakan integral dari fungsi kerapatan. Oleh karena itu, fungsi distribusi sama dengan integral A sampai X untuk FUDU mengakibatkan f absen X sama dengan fx ini. Nah, di sini kita bisa mendapatkan turunannya atau fungsi kerapatannya. Fungsi kerapatan sama dengan 2x untuk 0 sampai x sampai 1 dan nilai 0 untuk nilai lainnya. Oleh karena itu, untuk mendefinisikan yang lain seperti ini. Nah, ini adalah plot dari fungsi distribusi dan fungsi kerapatan. Jadi yang di sini fungsi distribusi, fungsi kerapatan yang kecil yang warna biru ini, dia saat nilainya dia di bawah 0, nilainya dia akan 0 sini, antara 0 sampai 1, dia linier dengan 2x ini. Untuk nilainya lebih besar dari 1, dia nilainya 0 juga. Sedangkan untuk fungsi distribusinya, nilai maksimalnya, ingat fungsi distribusi nilai maksimalnya 1. Jadi dia menggunakan grafik eksponensial x kuadrat sampai nilainya 1. Setelah itu untuk x lebih besar dari 1, nilainya tetap di 1. Seperti ini. Nah, bagaimana dengan peluang P minus 1 sampai X sampai setengah. Nah, peluang ini bisa kita kerjakan dengan dua cara. Kita bisa menggunakan fungsi distribusi ataupun kita bisa menggunakan fungsi kerapatan. Karena ini bisa kita langsung menggunakan fungsi distribusi, tinggal dimasukkan saja ke dalam persamaan ini. F setengah dikurangi F minus 1 sama dengan setengah kuadrat minus 0 sama dengan seperempat. Atau kalau kita menggunakan dari fungsi kerapatan, maka kita perlu untuk memasukkan dari batasnya. Ingat batasnya ini adalah minus 1 sampai setengah fx dx. Nah, minus 1 sampai setengah ini karena dia berada di nilai bagian pertama dan kedua ini, di bagian pertama dan bagian kedua ini nilainya berbeda, maka persamaannya harus kita bagi sesuai dengan batasnya. Di sini ada batas 0, persamanya kita bagi minus 1 sampai 0 dan 0 sampai setengah. Lalu kita masukkan sesuai fx-nya, kita integralkan dan menghasilkan 1/4. Nilainya sama. Oke, sekarang sebaliknya. Kalau kita mempunyai fungsi kerapatan, carilah fungsi distribusi yang sesuai. Oke, dari fungsi kerapatan ini kita bagi menurut ininya masing-masing, menurut batasnya masing-masing. Ingat, nilai setengah ini hanya berlaku untuk X antara 1 sampai 3. Berarti di bawahnya 1 dia mempunyai nilai sendiri, di atasnya 3 dia mempunyai nilai sendiri. Jadi kita bagi seperti ini sampai dia menghasilkan
nilai fx-nya adalah setengah x minus 1. Dan ini hanya berlaku untuk 1 sampai 3. Cukup ini saja yang dihitung karena lebih kecil dari ini nilainya itu pasti 0, lebih besar dari ini nilainya itu maksimal 1. Oke, sekarang hitunglah peluang X-nya bernilai 2 sampai 2,5. Oke, jadi seperti tadi ada dua cara kita menggunakan fungsi distribusi ataupun menggunakan fungsi kerapatan. Kalau menggunakan fungsi distribusi, tinggal dimasukkan saja untuk nilai X-nya. Kalau menggunakan fungsi kerapatan, maka harus dilihat dulu batasnya. Ingat ini 2 sampai 2,5. Berarti kita menggunakan persamaan yang ini. Langsung persamaan yang ini saja. Jadi langsung saja dimasukkan integral 2 sampai 2,5 untuk setengah dx. Hasilnya adalah setengah x, lalu dimasukkan dan hasilnya juga sama 0,25. Oke. Sekarang berapakah peluang untuk x lebih kecil sama dengan 1,6? Berarti kita bisa menggunakan langsung fungsi distribusi saja. F1,6 setengah dikalikan 1,6 minus 1 sama dengan 3/10 atau 0,3. Seperti halnya variabel acak diskrit kemarin, untuk variabel acak kontinu dia juga bisa dicari nilai rata-rata, nilai harapan, dan variansinya. Untuk nilai harapannya atau mean-nya, dia persamaannya sama dengan yang kemarin, integral minus tak hingga sampai tak hingga x kalikan fx dx. Jadi nilainya berapa dikalikan fx atau fungsi kerapatannya dx. Nilai harapan dari suatu variabel acak gx, ya tinggal dimasukkan saja dikalikan antara gx dengan fx-nya. Bagaimana dengan variansi? Untuk variansi, ini ada dua alternatif cara yang diberikan. Yang pertama adalah integral minus tak hingga sampai tak hingga x atau nilai x-nya dikurangi rata-rata kuadrat dikalikan fungsi kerapatannya dx. Ataupun bisa juga kita mengerjakannya seperti ini. Minus tak hingga sampai tak hingga untuk x kuadrat kalikan fungsi kerapatan fx dx dikurangi minus dikurangi kuadrat dari integral minus tak hingga sampai tak hingga x dikalikan fx dx. Nilainya sama. Jadi yang perlu diingat bahwa integral ini didefinisikan pada interval yang tidak terbatas dan fx mungkin tidak kontinu. Oke. Sekarang kita mencoba mencari nilai ekspektasi dan variansi pada variabel acak kontinu. Kita diberikan fungsi kerapatannya seperti ini. Nah, ini adalah contoh garisnya, di mana dia nilainya adalah 0 sampai 1, kira-kira di sini ya. Oke, untuk menghitung mean, kita hitung EX ini integral minus tak hingga sampai tak hingga X dikalikan Fx. Nah, di sini kita perlu untuk membagi, ingat, jangan lupa dimasukkan batasnya karena memang ini harusnya adalah minus tak hingga sampai tak hingga. Tetapi yang perlu diperhatikan di sini batasnya adalah 0 dan 1, berarti minus tak hingga sampai 0, 0 sampai 1, dan 1 sampai tak hingga. Oke, untuk minus tak hingga sampai 0, nilainya fx-nya adalah 0, 0 sampai 1, fx-nya adalah 3x kuadrat ini, 1 sampai tak hingga fx-nya adalah 0. Sehingga hasilnya untuk yang minus tak hingga sampai 0, hasilnya 0. Yang 1 sampai integral 1 sampai tak hingga pun hasilnya adalah 0 juga. Jadi kita tinggal menghitung ininya saja. 3x pangkat 3 kalau kita integralkan hasilnya kan 3/4, x pangkat 4 dimasukkan 1 dan 0, nilainya adalah 3/4.
Nah, bagaimana dengan variansinya? Untuk variansinya, sama seperti tadi, kita harus membaginya di bagian yang berbeda antara minus tak hingga sampai 0, 0 sampai 1, dan 1 sampai tak hingga. Di sini berarti kita tinggal memasukkan saja untuk yang ini 0 sampai 1, 3x pangkat 4 dx. Atau hasilnya adalah hasil integralnya 3 per 5 x pangkat 5 dengan 1 dan 0. Nilainya adalah 3 per 5 untuk x kuadratnya. Nah, variansinya di sini adalah EX kuadrat minus EX dikuadratkan. Jadi 3 per 5 minus 3 per 4 kuadrat. Hasilnya adalah 3 per 80.